Selamat siang, selamat bertemu kembali dengan saya, Ulfa Lifa Rahmah, salah satu dosen pengampu di mata kuliah PL 3131, Perencanaan Infrastruktur Wilayah dan Kota. Masih membahas materi yang sama, yaitu pemodalan dalam perencanaan infrastruktur wilayah dan kota, khususnya mengenai fasilitas umum dan fasilitas sosial. Pada segmen keempat kali ini, kita akan membahas mengenai suplai fasilitas umum dan fasilitas sosial. Pada segmen sebelumnya, kita telah membahas bagaimana caranya menentukan demand dari fasilitas umum dan fasilitas sosial. Selain itu juga kita telah mengetahui apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan demand dari fasilitas umum dan fasilitas sosial. Nah, di segmen kali ini kita akan mempelajari bagaimana caranya menentukan atau menyediakan supply dari fasilitas umum dan juga fasilitas sosial. Sebelumnya kita harus terlebih dahulu memahami ada yang dinamakan dengan pedoman dan juga standar. Mengapa? Karena dalam menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kita akan sangat bergantung pada pedoman dan standar. Perencanaan yang kita akan lakukan itu sangat bergantung karena kita akan mengacu kepada pedoman dan standar. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kita akan mencoba menjelaskannya dengan cara membagi fasilitas menjadi beberapa jenis terlebih dahulu ya. Di sini kita lihat ada setidaknya ada 6 jenis fasilitas. Yang pertama fasilitas pendidikan, kemudian ada kesehatan, lalu ada peribadatan, perdagangan dan niaga, kebudayaan dan rekreasi, dan juga ada ruang terbuka, lapangan olahraga dan taman. Nah, bila kita lihat di kolom kedua dan kolom ketiga, di sini ada 2 jenis standar. Yang pertama standar nasional dan juga ada standar daerah. Apa perbedaan kedua standar ini? Standar nasional dapat berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Namun untuk standar daerah hanya berlaku di wilayah di mana standar itu dikeluarkan. Kemudian di sini kita coba lihat sebagai contoh untuk jenis fasilitas pendidikan, kita dapat melihat bahwa untuk standar nasional itu terdapat beberapa standar berkaitan dengan fasilitas pendidikan. Di antaranya standar nasional yang dikeluarkan oleh Cipta Karya atau PU, kemudian ada juga yang dikeluarkan oleh SNI 03/17/33/2004, lalu ada juga standar atau pedoman dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkotaan dan juga Lingkungan, lalu kemudian ada juga SPM berdasarkan Permen 23 tahun 2013. Nah, jadi dimanapun kita berada, kita dapat mengacu pada standar nasional ini. Kita dapat memilih salah satu dari 4 standar nasional yang ada. Namun apabila kita berada di Jakarta, khususnya untuk wilayah yang ada di DKI Jakarta, kita dapat juga menggunakan standar daerah, yaitu Perda DKI Jakarta nomor 7 tahun 2012 tentang prasarana, sarana dan utilitas umum. Apa perbedaan standar daerah dan nasional selain wilayah cakupannya atau kapan kita bisa menggunakannya? Biasanya seperti ini. Untuk standar nasional, dia cenderung bersifat lebih umum dibandingkan dengan standar daerah. Mengapa? Karena untuk yang standar nasional itu cakupan layanannya kan se-Indonesia. Maksudnya dia berlaku untuk perencanaan di mana saja. Misal contoh, ketika kita di Aceh ataupun ketika kita di Papua, standar itu sebenarnya bisa digunakan. Namun kelemahan dari standar nasional adalah karena dia berlaku di mana saja, sifatnya kurang aplikatif atau maksudnya bukan kurang aplikatif, tapi sebagai contoh ya, Jawa di perkembangan di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa itu kan berbeda ya. Nah, itu kan membutuhkan adanya penyesuaian. Nah, biasanya disesuaikan dengan standar daerah. Makanya mengapa DKI Jakarta ini mengeluarkan standar khusus terkait pendidikan, fasilitas pendidikannya sendiri untuk wilayahnya sendiri. Nah, makanya untuk apabila kita merencanakan fasilitas, kemudian di wilayah tersebut ada standar daerah, mungkin kita sebaiknya menggunakan standar daerah tersebut dibandingkan standar nasional. Namun bila tidak ada standar daerah, maka gunakanlah standar nasional yang ada. Lalu di sini kita akan membahas mengenai forecasting. Mengapa forecasting kita bahas kembali? Jadi forecasting ini penting karena seperti yang kita ketahui, supply itu sangat berkaitan erat dengan demand. Karena ketika kita
mau menentukan supply yang harus disediakan, otomatis kita harus mengetahui dulu kan demand yang ada berapa. Nah, sementara demand itu berkaitan dengan forecasting. Nah, di sini kita akan bahas nih, ada berapa data yang dibutuhkan untuk forecasting. Setidaknya ada 4 data yang dibutuhkan dalam forecasting. Pertama, data jumlah penduduk, serta proyeksi jumlah penduduknya. Tentunya kalian sudah tahu ya, mengapa jumlah penduduk sangat diperlukan. Kemudian yang kedua adalah peta geografi wilayah studi. Kenapa peta geografi ini diperlukan? Karena kita memerlukan informasi mengenai wilayah studi yang akan kita bahas. Kita perlu tahu seperti apa sifatnya wilayah studi tersebut, bukan hanya dari sisi demografisnya saja, tapi sifat geografisnya juga berkaitan dengan adanya beberapa prasyarat ketika kita akan membangun suatu infrastruktur atau sarana prasarana. Sebagai contoh, pada sarana prasarana persampahan, untuk tempat pembuangan akhir sampah itu ada beberapa kriteria peletakannya. Jadi kita tidak bisa asal membangun sarana prasarana maupun fasos-fasum. Misal untuk SD perlu diletakkan di wilayah permukiman. Nah, otomatis kita perlu mengetahui peta geografis wilayah studinya. Kemudian data yang ketiga adalah data jumlah fasilitas umum dan fasilitas sosial saat ini. Nah, ini tentu sangat penting sekali ya. Ini adalah data yang akan menunjukkan titik nol di mana kita posisi kita. Apakah kita benar-benar kondisinya ada di nol fasilitas, atau kekurangan fasilitas, atau fasilitas kita pas-pasan, atau jangan-jangan kita sudah memiliki fasilitas yang melebihi demand yang ada. Nah, apabila sudah melebihi demand yang ada, sampai kapankah itu akan berada di posisi seperti itu gitu. Nah, maka dari itu kita sangat perlu mengetahui kondisi existing kita saat ini agar kita tahu apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Dan yang terakhir adalah peta sebaran lokasi fasilitas umum dan sosial. Ini yang saya tekankan dari segmen sebelumnya, bahwa data terkait infrastruktur itu bukan hanya terkait angka, namun data spasialnya juga diperlukan. Jadi kita juga perlu mengetahui di mana sebenarnya persebaran fasilitas umum maupun sosial yang kita miliki. Jadi jangan hanya kalian mengetahui, oh ada 20 SD di Kota Bandung. Nah, bukan hanya seperti itu, tapi kita perlu mengetahui ada 20 SD di Kota Bandung itu terletak di mana saja, di kecamatan mana, di desa mana, seperti itu. Dan harusnya sampai detail, di jalan apa. Nah, itu kita perlu mengetahuinya, karena nanti ini urusannya adalah dengan jangkauan pelayanan gitu. Nah, sekarang mari kita lihat di sini ada tabel jumlah penduduk dari tahun 2014 yang berjenjang 5 tahun hingga 2034. Kita dapat membagi dua ya. Di sini ada data existing, saya beri warna merah. Kemudian di sini ada data hasil forecasting. Ini mungkin sudah dibahas ya sebelumnya. Kita, jika kalian masih mengingat, sudah dibahas pada segmen sebelumnya mengenai proyeksi penduduk terkait demand dari infrastruktur. Nah, seperti ini. Jadi ada dua data. Kemudian mari kita lanjut ke contoh standar yang dapat digunakan. Tadi kan kita sudah membahas tuh bahwa kita akan mengacu pada pedoman ataupun standar. Sekarang kita harus pelajari sebenarnya bagaimana cara membaca standar tersebut. Nah, ini kalian bisa lihat, ini salah satu contoh standar yang biasanya kita gunakan, yaitu SNI 03-1733 tahun 1989 mengenai tata cara perencanaan kawasan perumahan di kota. Nah, ini merupakan tabel kebutuhan sarana pendidikan dan pembelajaran. Berdasarkan standar ini, setidaknya ada 5 jenis sarana yang perlu disediakan untuk permukiman atau untuk perumahan di kota. Nah, apa saja itu? Pertama, ada taman kanak-kanak atau TK, kemudian ada SD, lalu ada SLTP atau SMP, ada SMU atau SMA, dan juga ada taman bacaan. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Sini saya akan menjelaskan dari kolom ke kolom. Kita lihat di sini ada jumlah penduduk pendukung dalam kurung jiwa. Nah, apa yang dimaksud dengan jumlah penduduk pendukung? Jumlah penduduk pendukung adalah jumlah penduduk yang dibutuhkan untuk membangun suatu jenis sarana agar sarana tersebut layak untuk dibangun. Atau artinya bisa juga diartikan kebutuhan itu muncul ketika jumlah penduduk pendukung sudah dicapai. Sebagai contoh, ilustrasinya seperti ini. Suatu kota memiliki jumlah atau suatu kota atau suatu wilayah perumahan memiliki jumlah penduduk sekitar 700 jiwa.
berapakah TK yang perlu disediakan? Coba, karena kita coba lihat, adakah jumlah penduduk pendukung itu di standar? Tentunya ada ya, tadi di sini 1250. Nah, kita bandingkan 700 itu sudah mencapai 1250 atau belum? Oh, ternyata 700 masih jauh di bawah 1250 jiwa kan? Nah, maka dari itu artinya taman kanak-kanak belum perlu dibangun di kawasan perumahan di kota tersebut. Seperti itu. Namun kemudian bagaimana kasusnya apabila penduduk di lingkungan perumahan itu sudah mencapai angka 1.500, artinya sudah layak untuk dibangun satu atau sudah dibutuhkan satu taman kanak-kanak di wilayah perumahan itu. Lalu bagaimana kalau jumlah penduduknya itu sudah mencapai 3.000, artinya sudah dibutuhkan 2 fasilitas taman kanak-kanak di wilayah tersebut. Nah, itu berlaku, cara pembacaan itu sama untuk fasilitas-fasilitas lainnya. Kita bisa lihat di sini untuk sekolah dasar dibutuhkannya itu penduduk pendukungnya sekitar 1.600, kemudian untuk SLTP sekitar 4.800, sama dengan seperti untuk SMA, sedangkan untuk taman bacaan itu berkisar 2.500. Nah, lalu kita beralih ke dua kolom selanjutnya. Kebutuhan per satuan sarana. Kebutuhan ini maksudnya adalah kebutuhan lahan atau kebutuhan luas bangunan. Jadi ada 2 ya indikatornya. Pertama luas lantai atau luas bangunan, yang kedua adalah luas lahan. Nah, ini cara bacanya seperti ini. Untuk taman kanak-kanak kita membutuhkan 216 minimal 216 meter persegi luas lantai, dengan rumah penjaga seluas 36 meter persegi. Artinya minimal luas lantai dari TK adalah 280 meter persegi. Sementara untuk luas lahannya dibutuhkan seluas 500 meter persegi. Bagaimana jika suatu TK itu memiliki luas lahan hanya 300 meter persegi? Artinya dia masih memiliki kualitas yang berada di bawah standar. Seperti itu. Nah, kemudian juga di sini ada standar meter persegi per jiwa. Jadi standarnya ada meter persegi per jiwa. Ini sebenarnya harus dipenuhi ya dalam membangun suatu jenis sarana. Kemudian di sini ada juga kriteria. Kriteria ini dibagi menjadi 2. Yang pertama radius pencapaian, dan yang kedua adalah lokasi dan penyelesaian. Kita bahas dulu yang pertama, radius pencapaian. Apa itu radius pencapaian? Radius pencapaian adalah seperti kalau kita bayangkan dia adalah market dari sarana. Kita bisa bilang itu kurang lebih seperti market dari sarananya. Jadi seharusnya orang yang bersekolah atau orang yang menikmati sarana itu berada dalam radius tersebut. Jadi kalau misalnya kita ilustrasikan akan seperti ini. Kita contohkan ini merupakan sekolah, lalu yang ini ini yang berwarna hitam, yang berwarna hitam merupakan sekolah, kemudian yang berwarna hijau adalah radius pelayanannya. Nah, jika dikatakan radius pencapaiannya, jika radius pencapaiannya adalah 500 meter, maka itu artinya R-nya atau jari-jarinya adalah 500 meter gitu. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa setiap fasilitas atau sarana memiliki radius pencapaian yang berbeda-beda. Di sini sangat kontras ya, untuk taman kanak-kanak radius pencapaiannya sangat kecil, hanya 500 meter persegi. 500 meter persegi. Sementara untuk yang SD kemudian hingga SMA makin lama makin membesar. Di sini juga ada pertimbangan bahwa untuk TK agar mereka bisa menjangkaunya dengan berjalan kaki. Sementara untuk yang siswa SMA, mereka dapat menggunakan angkutan umum untuk mencapai SMA-nya. Seperti itu. Kemudian di sini ada lokasi dan penyelesaian. Apa itu lokasi dan penyelesaian? Ini hampir mirip dengan kriteria peletakan dari sarana yang akan dibangun. Di sini kita bisa lihat untuk pembangunan taman kanak-kanak dan juga sekolah dasar ada 3 kriteria. Yang pertama itu di tengah kelompok warga,
Ini untuk alasan keamanan. Yang kedua, tidak menyeberang jalan raya. Ini juga untuk keamanan. Yang ketiga, bergabung dengan taman sehingga terjadi pengelompokan kegiatan. Artinya di sini kita bisa sharing ya, sharing fasilitas. Entah itu bersama warga ataupun dengan sekolah atau instansi lainnya. Kemudian ada tambahan juga terkait keterangan. Di sini biasanya keterangan adalah keterangan-keterangan untuk penambahan berkaitan dengan penyediaan jenis sarana. Sebagai contoh di sini katanya 2 rombongan prabelajar masing-masing 60 murid dapat bersatu dengan sarana lain. Jadi penggunaan lahannya itu masih boleh bersatu dengan sarana lainnya. Tidak mutlak hanya untuk TK saja. Seperti itu. Misalnya contoh akan ada taman bermainnya. Nah, taman bermainnya itu sebenarnya masih bisa digunakan sharing, bukan hanya untuk TKA saja, namun bisa juga sharing dengan SD. Seperti SD misalnya SD-nya ada di tetangganya ya, lingkungan SD di situ misalnya. Lalu ini ada tabel forecasting fasilitas kesehatan. Ini sebenarnya berkaitan dengan 2 slide sebelumnya. Yang ini ya. Kalau di sini kita melihat ada proyeksi penduduk. Nah, kalau di sini kita melihat proyeksi fasilitas kesehatan. Apa hubungannya? Nah, di sini inilah mengapa kita memerlukan jumlah penduduk, karena kita akan menentukan jumlah fasilitas yang dibutuhkan. Kalian mengerti kan sekarang caranya menentukan kebutuhan puskesmas, posyandu, balai pengobatan, BKIA, dan juga apotik? Seperti yang tadi kita sudah lihat di tabel ini. Jadi kita lihat dulu ada jumlah penduduknya berapa, nanti muncul kebutuhannya ini. Tuh, lalu kita akan di sini kita akan coba bandingkan dengan yang tahun 2019. Apakah ada perubahan atau tidak? Seperti itu. Nah, misal contoh tahun 2014 ke tahun 2019 kita lihat untuk puskesmas di kota tersebut atau di kabupaten tersebut tidak mengalami perubahan, tetap hanya membutuhkan 1. Namun untuk posyandu di sini terjadi perubahan. Dari yang asalnya hanya membutuhkan 76, akhirnya membutuhkan 83. Artinya perlu dilakukan pembangunan di sana. Penambahan sebanyak 7 posyandu baru. Nah, selain itu kita juga perlu melihat kondisi existing. Apa fungsinya kondisi existing? Itu yang tadi saya bilang, karena kita perlu melihat apakah kondisi sekarang itu kita perlu menentukan posisi kita start awalnya ada di mana nih. Sekarang kita posisinya sudah di mana? Di sini sih memang data yang kita punya yang ada di slide ini tidak berkaitan ya. Namun untuk contoh, seandainya kita memiliki data kondisi sekarang, mungkin kita akan bisa membandingkannya dengan mudah ya. Kalau seandainya kita kondisi existingnya baru memiliki 15 posyandu di desa atau kelurahan Kasemen. Nah, kira-kira masih perlu nggak melakukan pembangunan? Oh, ternyata kalau 15 artinya sudah tidak perlu dong, karena kan di sini dibutuhkan 14 pada 2019, sementara existingnya dibutuhkannya ternyata kondisi existingnya di lapangan sudah ada 15, bahkan ternyata kelebihan 1 posyandu. Jadi kita bisa memprediksikan tahun berapakah perlu dilakukannya pembangunan. Seperti itu. Nah, sementara untuk di sini data yang ada untuk kondisi existing yang ada di contoh ini adalah jumlah dan sebaran terminal di Kabupaten Kabupaten Garut. Nah, di sini ini yang bisa kita perhatikan, ini data existing, jadi dibedakan ya. Ini data existing, ada berapa yang ada real di lapangan. Sementara ini adalah data dari kebutuhan yang supply yang harus dipenuhinya. Ada berapa? Cara menentukannya menggunakan standar. Kalau ini yang ada di real, jadi nanti kita hitung gapnya berapa, seperti itu. Nah, lalu gapnya berapa dan di mana, di kecamatan apa, di kelurahan apa. Nah, lalu datanya dapat dari mana sih data existing? Data existing kita bisa dapatkan biasanya dari dinas yang berkaitan. Di sini kan datanya terkait dengan transportasi di Kabupaten Garut. Maka dari itu kita bisa mengeceknya di Dinas Perhubungan Kabupaten Garut. Atau kita juga dapat melihat dari Badan Statistik. Nah, Badan Statistik atau BPS itu biasanya mereka mengeluarkan dokumen yang akan sering kalian pakai, yaitu namanya dalam angka. Dalam dokumen dalam angka itu biasanya disebutkan jumlah sarana
jumlah fasum yang ada, sarananya berapa, pada tahun berapa, dan itu dokumennya berkala ya, tiap tahun keluar. Jadi ketika nanti kalian berencana, biasanya kalian menggunakan data-data dari situ. Selain itu juga kalian bisa memanfaatkan data yang ada di RT RW. Di dalam materi teknisnya itu biasanya mereka mencantumkan juga data kondisi existing dari jumlah sarana dan prasarana maupun fasum yang ada. Nah, sekian pembahasan mengenai supply dari fasum. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali pada segmen-segmen berikutnya.